Komisi Pemberantasan Korupsi hadir di Kabupaten Badung. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI hadir di Kabupaten Badung. Kehadiran tim anti rasuah ini dalam rangka program percontohan Kabupaten Anti Korupsi. PLH Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK Firlana Ismayadin mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Karenanya upaya penanggulangan dan pencegahan korupsi memerlukan langkah yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan melahirkan program kabupaten atau kota anti korupsi yang dilaksanakan mulai tahun 2024. Mengawali kegiatan observasi program percontohan kabupaten atau kota anti korupsi 2024 ini. Dipilih 4 provinsi dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip terbaik sebagai tahun awal pijakan, dengan memperhatikan 6 komponen dan 19 indikator. Perlu kami sampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, penanggulangan pencegahan korupsi juga harus dilakukan dengan hal-hal yang luar biasa juga. Salah satunya adalah dengan menaikkan program percontohan kabupaten kota anti korupsi yang akan dilangsungkan di tahun 2024 sebagai tahun awal. Jadi ini adalah perkembangan dari program percontohan desa anti korupsi yang sudah dijalankan oleh KPK di tahun 2021, 2022 hingga di tahun 2023. Kemudian kami meningkatkan cakupannya menjadi percontohan kabupaten kota anti korupsi. Mengawali kegiatan program percontohan kabupaten kota anti korupsi ini, kami memilih di tahun 2024 di 4 provinsi. Tentu pertimbangannya adalah mengedepankan prinsip kehati-hatian, mengedepankan prinsip yang terbaik sebagai tahun awal pijakan dengan 6 komponen dan juga 19 indikatornya. Nah, keempat provinsi itu dimulai dari Provinsi Sumatera Barat, kemudian di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, dan Provinsi Kalimantan Barat. Khusus untuk di Provinsi Bali, kami meminta usulan kepada pihak provinsi untuk mengirimkan 2 kabupaten dan 1 kota. Usulan itu bukan dilakukan secara subjektif. Ada variabel-variabel objektif yang harus dipenuhi oleh tingkat provinsi dalam mengusulkan 2 kabupaten dan 1 kota itu tadi. Variabel-variabelnya adalah skor SPI dan juga skor MCP, kemudian sakit, kepatuhan pelayanan publik, maturitas SPIP, indeks SPBE, opini BPK, dan juga yang terakhir tidak terdapat proses penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Nah, jadi ada 8 kriteria untuk kami menentukan secara awal bagaimana usulan itu disampaikan. Pertanyaannya adalah apakah ada usulan yang disampaikan kepada KPK lalu kemudian tidak kami luluskan? Ada. Namun demikian, khusus sekali lagi kami sampaikan di Provinsi Bali seluruhnya sepakat bahwa Kabupaten 2 yang disampaikan adalah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung. Lalu untuk kota adalah Denpasar. Jadi seluruhnya sepakat, baik dari yang usulan maupun hasil dari rapat kami di pleno di Jakarta di KPK menentukan untuk Provinsi Bali untuk menjadi calon percontohan kabupaten kota anti korupsi berada di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan juga kota Denpasar. Tentu kami harus melihatnya dari berbagai macam perspektif. Jadi ada penilaian yang memangnya tangible. Nanti kita akan sama-sama lihat dari 6 komponen, mulai dari komponen tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan pengawasan,
peningkatan pelayanan publik, peningkatan budaya kerja, peningkatan peran serta masyarakat, dan yang terakhir adalah kearifan lokal. Kita akan lihat tangible-nya. Tapi ada hal-hal yang intangible yang tidak bisa, dan kita hanya tim observasi yang bisa melihat antusiasme, bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan korupsi, apakah yang dilakukan oleh Kabupaten Badung ketika ada pelanggaran, lalu bagaimana mitigasi resikonya, bagaimana belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya untuk perbaikan ke depan. Nah, hal-hal itu yang intangible yang kami langsung diskusikan tadi selama kurang lebih 3 jam kalau saya lihat tadi ya diskusi kita, dan cukup intens sekali. Sekali lagi prosesnya nanti kami akan lakukan tentu dengan beberapa dimensi. Sekali lagi, strategi pemberantasan korupsi KPK punya trisula pemberantasan korupsi, mulai dari sula pendidikan, sula pencegahan, sula penindakan. Sekali lagi, program ini juga ingin mengkolaborasikan keseluruhannya sehingga KPK tidak bisa bekerja sendirian. Tentu ketiga sula tadi tidak akan jadi apa-apa tanpa peran serta masyarakat seluruhnya, termasuk juga di Kabupaten Badung. Tentu peran serta masyarakat Badung menjadi sangat penting. Kemudian program Kabupaten Kota Anti Korupsi menjadi tindak lanjut program dari yang sebelumnya di Desa Anti Korupsi di tahun 2021 dan 2023. Dan kemudian program ini adalah program kolaboratif, bukan saja kolaborasi di internal KPK, karena KPK menggunakan MCP sebagai salah satu komponen penilaian, tapi juga kolaborasi keluar. Kami berkolaborasi dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan untuk bersama-sama di awal kami menyusun komponen dan juga indikatornya. Firlana mengungkapkan bahwa KPK minta kepada Pemprov untuk mengirimkan 2 kabupaten dan 1 kota usulan untuk masuk ke dalam program percontohan kabupaten atau kota anti korupsi 2024. Kami merasa bangga sekali karena dipercaya untuk masuk dalam tataran observasi. Dan tentu kami harus meningkatkan kegiatan baik. Satu hal yang perlu kami sampaikan di sini, kalau berbicara masalah rambu-rambu atau kelola pemerintahan yang baik, itu adalah melalui dari MCP, monitoring, center, preventive. Artinya apa? Ini tergantung kepada integritas, kepada pengemudinya. Kalau bicara tentang Kabupaten Badung, tergantung integritas atau sebagai pengemudi. Saya kira kita masih bisa sekali, dan apabila nanti kita diberikan kesempatan untuk lebih meningkatkan lagi, kami baru siap. Nah, kami punya prinsip cara